Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Budiono selaku Kepala SD Negeri 1 Goa dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Goa yang kami hormati. Pada pagi hari ini, terima kasih Bapak Ibu Guru sekalian sudah meluangkan waktunya untuk bertatap muka di dalam ruangan ini dalam acara seminar laporan orientasi P3K tahun 2023. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan terkait laporan saya, program-program saya ketika saya menjadi P3K di tahun 2023 ini, terutama di dalam SD Negeri 1 Goa. Program yang saya jalankan selama 5 tahun ke depan yaitu Prolina Ber-KB. Di sini program tersebut saya gunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan literasi dan hasil belajar peserta didik di SD Negeri 1 Goa. Pada kesempatan ini saya Mita Yulianti SPD sebagai guru kelas 5 di sekolah saya, dan mengapa saya memilih program ini tentunya berdasarkan dari isu-isu yang sudah ada atau yang terdapat di lingkungan SD Negeri 1 Goa khususnya di kelas 5. Nah, hal tersebut dengan adanya beberapa masalah yang saya temui di dalam kegiatan pembelajaran di kelas 5, yang salah satunya rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran non-eksak yang dikarenakan kurangnya minat peserta didik dalam membaca soal bercerita. Itu adalah salah satu alasan utama mengapa saya memilih program tersebut. Kemudian yang kedua, kurang aktifnya peserta didik dalam mengikuti KBM yang disebabkan oleh penggunaan modal dan media pembelajaran yang tidak relevan. Kemudian kurangnya pemanfaatan pojok baca di dalam kelas dan kurangnya solidaritas antar teman di dalam kelas. Nah, dengan adanya isu-isu tersebut, beberapa masalah tersebut, maka diperlukan sebuah program kerja yang dapat mengcover seluruh permasalahan tersebut sehingga dapat menjadikan pendidikan khususnya di SD Negeri 1 Goa ini menjadi lebih bermakna dan berkarakter. Nah, Prolina Ber-KB ini merupakan salah satu program yang saya pilih dalam kegiatan orientasi nilai P3K di tahun 2023 ini. Program tersebut ditujukan untuk anak kelas 5 pada khususnya dan juga peserta didik di SD Negeri 1 Goa pada umumnya. Pada masa ini, kelas 5 disebutkan sebagai faktor penentu keberhasilan dari sekolah, di mana hasil tersebut ditentukan dari rapor mutu pendidikan, dan rapor mutu tersebut merupakan hasilnya didapat dari hasil AKM atau ANBK yang hal itu dilaksanakan oleh peserta didik kelas 5, di mana pada tahun 2023 ini hasil rapor mutu pendidikan SD Negeri 1 Goa mengalami penurunan sebesar 7,88% dari tahun sebelumnya. Nah, sebagai upaya dalam mengembalikan rating hasil rapor mutu ini dan juga untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, maka diperlukan sebuah rancangan program yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Program tersebut saya namai Prolina Ber-KB. Nah, apa itu Prolina Ber-KB? Prolina Ber-KB merupakan sebuah akronim dari Program Literasi Anak Berkarakter dan Berbudaya. Selain dari faktor isu-isu yang sudah saya jabarkan di depan, nah, program tersebut juga berkaitan dengan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, memiliki kompetensi literasi, numerasi, dan berbudaya untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Harapannya dengan program ini, karena walaupun yang melaksanakan ANBK ini kelas 5, namun tidak semata-mata semua mata pelajaran, semua materi yang ada di ANBK ini di cover di kelas 5. Tentunya saya harus berkolaborasi dengan wali kelas dari kelas-kelas sebelumnya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Dengan pengenalan program ini, diharapannya nanti mulai dari kelas 1 sampai kelas 4, setiap wali kelas nanti akan melatih anak untuk kita bersama-sama, yang terpenting adalah literasi. Karena itu sebagai modal pondasi utama anak. Jika anak literasinya itu kurang, maka dalam mengerjakan soal apapun atau dalam menghadapi situasi apapun, anak tersebut akan kurang memahami dari maksud apa dari soal tersebut. Nah, di sini tupoksi guru yang pertama yaitu membuat atau menyusun program pembelajaran.
Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, menyusun alat penilaian dan melaksanakan penilaian hasil belajar, membuat dan mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan analisis hasil belajar dan menyusun serta melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Dalam menjalankan sebuah program tentunya tidak akan mudah dan tidak akan semulus mungkin, perlu adanya evaluasi. Jadi dari tahun ke tahun ke depannya setelah program itu selesai dijalankan, maka perlu adanya evaluasi program tersebut. Apakah hasil atau tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut itu sudah sesuai, sudah tercapai? Apabila belum, maka bagaimana kita untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki program-program tersebut menjadi lebih inovatif, lebih menarik siswa agar tujuan yang dicapai pada awalnya dapat terwujud. Nah, rencana program di sini yang saya jalankan yang pertama membuat rencana kegiatan dengan melibatkan peserta didik. Mengapa kita harus melibatkan peserta didik? Karena di kurikulum Merdeka ini, suara peserta didik adalah yang paling utama. Karena kita sudah tidak bisa lagi menjadi teacher center. Kita bukan lagi sebuah guru yang memaksakan kehendak kita, anak-anak harus mengikuti apa yang kita mau, tetapi ketika kita melaksanakan segala sesuatu harus berdasarkan pada keinginan murid. Kemudian mengkomunikasikan hasil rancangan kepada atasan. Apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita peroleh dari kegiatan musyawarah dengan murid tentang program, maka kita akan koordinasikan dengan kepala sekolah sebagai atasan kita di sekolah atau di dalam SD ini. Dengan harapan karena sebagai kepala sekolah nanti yang akan bertanggung jawab terkait dengan program, dan mereka juga harus mengetahui program-program apa saja yang diinginkan dari yang paling terkecil dari program kelas hingga nanti bisa tersusun menjadi program sekolah. Kemudian memperkenalkan program kepada peserta didik kelas 5 khususnya dan seluruh peserta didik di SD Negeri 1 Goa pada umumnya. Kegiatan ini yang pertama kita kenalkan di kelas 5 karena sebagai kelas yang saya ampu. Kemudian program ini ketika sudah berjalan di kelas 5 maka akan saya sebarkan di kelas yang lainnya, terutama di kelas sebelumnya. Mengapa? Ya seperti yang sudah saya sampaikan di depan, untuk mendukung program-program kegiatan ANBK hasilnya, karena tidak semua materi ada di kelas 5. Jadi kita berkolaborasi bagaimana program Prolina ini, program literasi ini dijalankan di kelas, dan dimulai dari tahap yang paling kecil, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, karena sampai saat ini di kelas 5 maupun di kelas 6 masih ada anak yang kurang dalam membaca, masih belum lancar. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melaksanakan program, ya untuk menyukseskan bersama, maka karena kita tidak bisa menjalankan sebuah program itu sendirian. Kita harus membutuhkan orang lain supaya program-program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Kemudian yang kelima, melaksanakan program Prolina Berkafe. Setelah semuanya terkoordinasi, maka program Prolina tersebut bisa dilaksanakan dan nantinya akan kita evaluasi hasil dari kegiatan tersebut. Jadi harapannya nanti ketika program Prolina literasi ini anak-anak bisa memanfaatkan buku-buku, sumber-sumber media belajar yang sudah kita miliki, memanfaatkan pojok baca yang ada di dalam kelas, perpustakaan yang kita miliki di sekolah, dan tentunya karena kita sudah memiliki ruangan laboratorium dan memiliki Chromebook, jadi anak-anak diharapkan tidak hanya berliterasi media biasa, media cetak, tetapi harapannya anak-anak bisa berliterasi di dunia digital dengan memanfaatkan Chromebook yang sudah ada di sekolah kita. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kebersamaan ini, sebagai bersama kita kuat, bersatu kita hebat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.